Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan di mana ya yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing ya. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, jangan terlalu dipaksakan. Berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat ya. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga bisa resonate sama kalian dan energinya pun bisa klop ya. Nah, untuk tema di video kali ini yaitu kabar baik dan membahagiakan untukmu di akhir bulan. So, jadi buat kalian yang penasaran, tetap terus ya ikuti pick a card trading kali ini, jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Nah, oke, untuk di sini kartu pembukaan kita menggunakan oracle ya. Dan sebisa mungkin ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke, coba ya kita ambil kartunya dan kita shuffle, kita sesuaikan sama energi teman-teman yang sesuai itu seperti apa. Jadi menshuffle-nya benar-benar menggunakan mata batin ya, jadi nggak sembarangan. Oke. Kita shuffle kartunya. Ada kartu creative reading. Kabar baik untuk kamu di akhir bulan. Ya, ada kartu konselor. Oke, kita ambil satu kartu. Ya, energinya sih bagus ya. Oke, teman-teman semuanya, di sini kalian ya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu yang berbeda ya. Dan di sini memiliki arti dan makna yang berbeda pula. Nah, teman-teman pilih aja gambar mana yang menurut kalian itu sesuai dengan kata hati kalian. Jadi seperti itu ya. Dan di sini juga karena sifatnya general reading, jadi teman-teman bisa banget memilih lebih dari satu kartu. Misalnya teman-teman memilih kartu nomor 2, teman-teman juga bisa memilih nomor 1 ataupun nomor 3. Itu sah-sah saja karena sifatnya general reading, fun reading. Dan buat teman-teman yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang menurut kalian tuh sesuai dengan kata hati kalian ya. Oke. Dan buat teman-teman yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang nomor 1 terlebih dahulu. Oke. Kejutan untukmu di akhir bulan. Wah, energinya sih bagus ya.
terlihat kamu tersenyum bahagia, itu artinya ada sesuatu yang mengembirakan. Sesuatu yang mengembirakan di sini bukan dalam segi urusan cinta asmara, tetapi lebih dalam segi urusan karir baru, atau istilahnya pekerjaan baru, penghasilan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan di sini tuh kamu merasa happy aja gitu, kamu merasa enjoy, fun gitu ya, karena yang telah lama ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga gitu. Dimana sepertinya yang aku lihat flashback ke belakang itu kamu sepertinya sangat tergoncang ya tentang keuangan kamu dan merasa nggak stabil aja gitu. Kamu merasa bahwa kemarin-kemarin flashback ke belakang gitu, itu lebih besar pasak daripada tiang. Itu artinya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Dan kamu mencoba berusaha tabah, berusaha bersabar, kamu berdoa aja yang positif gitu ya sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mampu menjawab hasil dari buah kesabaran kamu, yaitu Tuhan akan menghadiahkan, mungkin kalau misalnya kalian yang belum bekerja, kalian akan diberikan suatu pekerjaan baru. Kalau misalnya kalian di sini ya yang kulihat, kalau misalnya kalian sudah bekerja, mungkin di sini ada tambahan penghasilan lain, di mana penghasilan tersebut itu ya lumayan gitu daripada pekerjaan utama kamu. Terus di sini juga kamu sepertinya kedepannya itu akan memikirkan membuka usaha sendiri gitu ya, usaha kecil-kecilan gitu. Yang istilahnya kamu sih nggak berharap banyak, tetapi hal tersebut yang kayak gimana yang dilihat ya, istilahnya sampingan gitu. Kamu saat ini bekerja sembari juga buka usaha kecil-kecilan, jadi seperti itu. Dan di sini juga prospek kedepannya dari usaha dan jerih payah yang udah kamu lakukan itu akan membuahkan hasil yang nggak nanggung-nanggung gitu. Dan di sini kamu sih tujuan utama cuma iseng-iseng aja, tetapi dari keisengan tersebut yang kulihat akan mendatangkan sesuatu yang besar. Dimana di sini yang kulihat kamu itu sangat nggak menyangka-nyangka gitu dari apa keisengan yang udah kamu lakukan gitu. Wah ternyata kalau istilahnya ditelateni gitu ya, ini tuh menghasilkan bahkan lebih besar dari usaha kamu sendiri gitu, daripada kamu harus bekerja di orang lain. Dan pada saat itulah kamu nanti akan diberikan suatu keputusan, di mana keputusan tersebut harus benar-benar kamu ambil berdasarkan batin dan pikiran kamu gitu. Apakah kamu tetap bekerja atau kamu juga istilahnya gimana ya, meneruskan usaha yang sudah kamu lakukan. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang kulihat kalau misalnya kamu sendiri ada sedikit energi cinta di sini ya. Apabila mungkin kamu yang sudah memiliki pasangan, kamu flashback ke belakang kemarin lagi banyak berantemnya nih gitu ya. Mungkin kedepannya hubungan kamu akan membaik seiring juga perjalanan karir kamu bagus. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang kulihat kamu sangat terlihat happy ya, kamu sangat merasa enjoy gitu. Enjoy karena yang kulihat itu perkembangan dari karir kamu itu akan merubah pesat gitu ya. Walaupun step by step kamu waktu pertama kali sih nggak ngerasakan hal itu terjadi gitu. Tetapi ya kalau di sini yang aku lihat gitu ya, apapun yang kamu lakukan itu tidak mengkhianati hasil gitu loh. Jadi inilah hadiah dari Tuhan gitu yang sudah istilahnya kamu selama ini udah bersabar gitu. Terus coba sekarang waktunya Clarissa lihat ya, untuk prospek kedepannya gimana sih gitu ya. Coba Clarissa lihat kabar baik dan bahagia untukmu di akhir bulan. Oke, ada kartu wand, 10 wand. Wah, bagus sih. Kamu sih juga sepertinya lagi banyak mikirin sama urusan asmara ya. Oke. Lebih banyak won-nya, artinya mungkin selama ini kamu lebih banyak bersabar dan berjuang untuk karir kamu ya. Di sini kartunya juga ada energi sedikit sentuhan cintanya, tapi tidak begitu kuat, yang artinya ada sesuatu hal yang lebih kamu fokuskan daripada urusan cinta di sini gitu. Oke.
Di sini ada kartu The Hierophant juga. Oke, kalau di sini berdasarkan dari kartu tarotnya, di sini mengatakan ya, di sini terlihat ya, kamu sepertinya lebih banyak berjuang sih gitu, lebih banyak berjuang dan bersabar. Kamu berharap bahwa kamu itu akan sukses di kemudian hari. Tapi di sini ada unsur cintanya sedikit gitu ya. Dimana di sini yang kulihat, tapi tidak begitu kuat ya. Kamu juga sepertinya lagi mikirin tentang seseorang, entah siapa itu, yang jelas tuh kayak muncul aja di dalam benak kamu gitu. Kamu berharap gitu ya, kamu itu bisa bersatu dengan dia. Tapi di sini sebenarnya lebih banyak hal lain yang harus kamu pikirkan daripada urusan cinta, yaitu tentang kebaikan kesuksesan kamu di masa yang akan datang, dimana apakah kamu ingin gitu ya kehidupan kamu sama seperti saat-saat ini. Tentunya di sini yang kulihat kamu sih berharap gitu ya bahwa keuangan dan karir kamu jauh lebih baik daripada kehidupan kamu yang sekarang. Dan kalau misalnya kamu sudah mampu menjalankan hal itu step by step, maka cinta itu tidak perlu dipikirin gitu. Cinta itu akan datang dengan sendirinya, datang dengan cinta yang indah, ketulusan dan kepastian. Jadi seperti itu. Karena di sini juga yang kulihat kamu termasuk orang yang gampang baper sih sebenarnya kalau misalnya dalam urusan cinta gitu ya. Nah, maka dari itu kamu jangan terlalu banyak-banyak dulu untuk saat ini ya, untuk saat ini maksudnya. Jangan terlalu berbelit-belit dalam urusan cinta, tetapi lebih fokuskan sama urusan keuangan dan karir kamu. Itu jauh lebih baik gitu ya. Karena sejatinya cinta itu akan datang sendirinya apabila semua masalah itu terselesaikan. Dan di sini juga apabila kamu sudah meraihnya, meraih kesuksesan dan impian yang selama ini udah kamu dapatkan gitu ya, kamu tidak boleh lupa sama yang di bawah, dan kamu tidak boleh lupa sama seseorang yang sudah membuat kamu berhasil. Dan di sini juga yang kulihat kamu akan melakukan perjalanan baru, menjadi pribadi yang baru lagi, menjadi seseorang yang lebih kompeten menurut aku. Dimana ya mungkin setelah kamu dihadapkan sama keputusan yang kulihat ya, mungkin kamu akan untuk pertama kali kamu akan berpikir dua kali gitu. Berpikir dua kalinya gimana gitu ya, kamu akan istilahnya bekerja dulu sambil melakukan usaha kamu. Setelah kamu udah merasa yakin nih bahwa sepertinya penghasilan kamu saat ini udah merasa tercukupi, kamu sepertinya akan keluar dari pekerjaan kamu yang saat ini, yang kulihat seperti itu. Dan di sini perubahan besar baru itu akan dimulai lagi, di mana dari hal kecil tersebut akan timbul sesuatu yang besar, dimana di situ itu yang kayak kamu akan merasa bersyukur sama Tuhan. Orang tua kamu juga merasa bangga sama kamu gitu, bahwa apapun yang selama ini udah kamu kerjakan itu membuahkan hasil. Jadi seperti itu. Dan tentunya memang sesuatu yang indah itu tidak bisa dicapai secara instan, di mana hal tersebut harus dilalui berdasarkan niat dan pertimbangan. Apabila kamu tidak akan niat, cuma sekedar rencana dan ancang-ancang, itu tidak akan bisa kamu dapatkan. Tetapi apabila hal tersebut sudah kamu lakukan berdasarkan tindakan dan pemikiran, maka kesuksesan itu cepat kamu capai dan kamu raih. Ya walaupun di awal-awal kamu merasakan perih gitu ya. Ya mungkin namanya suatu usaha itu tidak bisa langsung berjalan mulus, seperti segala sesuatunya itu akan kamu hadapi. Seperti di pekerjaan kamu saat ini yang kulihat, sebenarnya kamu juga merasa jenuh, udah merasa bosan gitu ya. Kamu ingin perubahan di dalam hidup kamu. Nah, maka apa yang harus kamu lakukan? Ya kamu sendiri, tangan kamulah yang bisa menentukan perubahan tersebut. Kalau misalnya kamu hanya diam di tempat, nah maka kehidupan kamu juga akan seperti ini aja. Tetapi apabila di pikiran kamu mampu berpikir dan berjuang bahwa kedepannya aku harus bisa sukses dan berhasil, maka hal tersebut, kesuksesan tersebut akan kamu raih. Dan setelah hal itu bisa tercapai ya, di sini yang aku lihat udah kamu tinggal mikirin ke depannya gitu. Kamu kalau misalnya ingin menikah, ya udah cari seseorang yang sesuai dengan kata hati kamu. Dimana sebenarnya di sini ya ciri-ciri orang yang pas sama kamu itu, yang pertama bertanggung jawab gitu ya. Yang kedua dia memiliki iman, istilahnya itu bukan tipe orang yang sembarangan ya, benar-benar iman dia itu yang kuat, yang layak untuk kamu jadikan seorang imam di keluarga kamu. Dan di sini hal lain juga, yang jelas orangnya juga penyabar, bisa menerima kamu apa adanya,
dia juga sama-sama istilahnya itu mampu memberikan arahan yang positif terhadap kamu. Karena kalau di sini dilihat gitu ya, pasangan itu sangat berpengaruh terhadap diri kamu gitu. Apabila pasangan kamu positif, maka kamu akan berjalan ke hal yang lebih positif. Tetapi apabila pasangan kamu salah langkah gitu ya, apabila pasangan kamu negatif, ya maka kamu akan melangkah ke dalam jurang negatif. Dan di sini juga yang kulihat, kamu akan memulai usaha baru dengan pasangan kamu nanti gitu ya. Dimana dari usaha tersebut itu akan mendatangkan hasil dan kesuksesan bersama. Jadi bukan cuma hanya kamu yang akan berhasil, tetapi pasanganmu juga akan berhasil. Kemudian setelah itu kamu akan, yang kulihat ya, kamu akan berharap datangnya seseorang, hadiah yang diberikan sama Tuhan. Apa hal tersebut? Yaitu seorang anak yang akan datang menghiasi kehidupan keluarga kamu. Dan ya memang mungkin ya di sini ada suatu gejolak juga gitu ya. Mungkin ada sedikit pertikaian antara kamu dan pasangan kamu, di mana pertikaian tersebut itu yang kayak gini. Ini sebenarnya aku belum merasa siap dan merasa yakin untuk memiliki anak, tapi kayak pasangan kamu itu menuntut kamu biar cepat-cepat kamu itu memiliki anak gitu yang kulihat. Ya, tetapi bagaimanapun juga lebih baik serahkan sama sang kuasa gitu. Dimana kalau misalnya udah rezekinya ya udah kamu terima gitu. Kalau misalnya belum rezekinya ya udah gitu. Kamu jalani dan kamu syukuri. Terus juga di sini yang kulihat sih bagus juga energinya. Ya, kalau di sini sih ciri-ciri orangnya itu siapa ya gitu yang kulihat. Orangnya yang jelas datang dari orang baru, bukan dari masa lalu juga, apalagi mantan. Bukan, orang itu orang baru yang datang memberikan hati yang tulus, hati terbaik untuk kamu. Dimana memang gitu ya, pada saat itu kamu juga udah merasa siap, pada saat itu juga dia juga udah merasa cukup matang gitu untuk memulai suatu hubungan rumah tangga. Dan di sini mungkin ya yang menjadi pertimbangan terbesar di dalam hubungan kamu kelak itu masalah restu sama orang tua. Dimana mungkin di sini ya bisa jadi kamu dan dia itu ada sesuatu hal gitu ya yang masih orang tua kamu itu belum merasa srek gitu. Belum merasa sreknya apa gitu. Ya tanyakan sama orang tua kamu kelak gitu. Apa sih? Dan di sini yang aku lihat gitu ya, akhirnya kamu itu mampu meluluhkan orang tua kamu gitu. Mampu meluluhkan istilahnya itu bagaimana ya, mampu meyakinkan orang tua kamu bahwa pasangan kamu itu mampu bertanggung jawab dan istilahnya mampu diajak bareng-bareng sama kamu, jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sekarang saatnya Clarissa lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Kejutan yang membahagiakan untukmu di akhir bulan ini. Kalau di sini energinya ada seseorang datang ya, yang datang membantu istilahnya ya di belakang kamu, tetapi orang tersebut masih semu, belum bisa terlihat siapakah dia gitu. Bisa jadi orang ini tuh adalah orang baru yang akan masuk dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu juga berpikir sebenarnya penasaran siapa dia gitu. Apa tujuan dia, apa maksud dan keinginan dia. Itu ada di pikiran kamu ya. Tapi di sini yang jelas niatan dan tujuan dia itu sangat positif. Dimana mungkin pada saat awal gitu ya, kamu saat merasa cukup kesulitan dan kamu itu kayak gimana ya, membutuhkan suatu bantuan gitu. Berharap suatu bantuan dan orang ini tuh datang membantu tanpa kamu minta gitu. Dan yang jelas di sini kalau yang kulihat ya, setelah istilahnya kamu berhasil dekat dengan nih orang, lambat laun si orang ini Oke, kita lanjut lagi ya tadi. Nah, dimana setelah dia itu berhasil membantu kamu di sini yang aku lihat ya, kamu akan memulai komunikasi baru, komunikasi yang terjalin antara kamu dan dia itu sangat begitu intens gitu. Dimana sepertinya di sini kamu juga merasa nyaman dan dia juga bisa berharap bisa jadian sama kamu. Istilahnya memiliki kamu seutuhnya gitu. Dan di sini kamu itu tanpa berpikir panjang istilahnya, kamu langsung menerima dia. Karena ya dia di sini tuh datang energinya tuh tulus niat sayang sama kamu. Juga istilahnya membantu kamu itu juga tidak ada maksud lain gitu ya. Semata-mata dia pengen gitu melihat
kamu itu biar tidak merasa sedih gitu. Terus juga di sini untuk ciri-cirinya di sini dia tidak bisa terlihat, tetapi yang jelas bayangannya orang ini tuh datang membantu kamu secara tulus dan ikhlas berdasarkan hati dan niatan dia yang boleh seperti itu. Dan di sini juga ya, sebenarnya orang ini tuh bener-bener cocok ya energinya sama kamu, dimana orang ini tuh sangat bertanggung jawab, berpikir dewasa, dan mampu menjaga kamu gitu. Terus kami itu mempertimbangkan gitu, yakin nggak sih aku nikah sama orang ini kelak gitu ya. Kalau di sini yang aku lihat pernikahan itu kemungkinan bisa terjadi, tetapi ya membutuhkan suatu tahapan dan proses yang panjang, di mana proses yang panjang tersebut harus kamu lalui. Mulai dari susah senengnya apa, mulai dari pengorbanan dan perjuangan itu apa, itu akan kamu rasakan. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada ya namanya cinta yang tulus, kehidupan yang indah itu kamu raih secara instan. Dimana ya memang ini udah hukum alam gitu, apapun akan kamu lalui gitu, mulai dari susah senengnya, mulai dari rasa perjuangannya, rasa bersatunya itu seperti apa, kamu akan menikmatinya. Terus juga untuk orangnya sih yang jelas di sini itu kalau bisa dibilang dari segi materi orangnya cukup gitu ya. Istilahnya cukup itu walaupun dia nggak kaya-kaya banget, setidaknya dia itu mampu kalau misalnya untuk menghidupi kamu setelah kamu menikah gitu ya. Terus juga orangnya bisa istilahnya itu mengarahkan kamu kepada hal yang lebih positif ketimbang mantan kamu dulu. Karena dimana mantan kamu dulu itu lebih banyak cekcoknya, lebih banyak berantemnya sama kamu ya. Terutama dalam hal pilihan gitu ya. Dia maunya menang sendiri, nggak dengerin omongan kamu. Tetapi kalau orang ini tuh orang yang berbeda pula. Dari sifat dan karakter itu berbeda 360 derajat. Itu yang membuat kamu juga merasa kagum sama dia gitu. Kagumnya aku nggak pernah ngerasakan cinta itu yang setulus ini, cinta yang sebaik ini aku nggak pernah gitu. Baru pertama kali ini gitu kamu merasakan hal tersebut. Dan di sini kamu akan mengucapkan banyak syukur dan terima kasih terhadap Tuhan. Dimana yang kulihat kamu sepertinya saat ini tuh udah nggak berharap lebih ya sama yang namanya cinta gitu. Yaudah kamu bisa pasrah aja, pasrah dan diam gitu ya. Yakin bahwa misalnya kamu ada jodoh gitu ya. Ya jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Kalau misalnya udah nggak ada jodoh ya udah kamu serahkan aja sama Tuhan, yang kulihat seperti itu. Terus kita lihat untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Coba kita lihat. Oke, wow, kartunya kebuka satu langsung. Cialah, ya. Pertemuan tanpa disengaja. Di sini yang kulihat. Dan orang itu, dan awalnya kamu itu curhat sama dia, kemudian dia itu membantu kamu, yang kulihat seperti itu. Ya, di sini terlihat ya, ini suatu bentuk pertemuan yang benar-benar kamu dan dia itu pertemuannya nggak dirancang, jadian juga nggak dirancang gitu, terus ngedate pun juga nggak dirancang, bener-bener yang kayak nggak ada rancangan sama sekali gitu. Kamu bisa kenal sama dia, tetapi orang ini mampu membuat kamu itu merasa nyaman dan sayang sama dia gitu. Karena di awal sebelum dia jadian sama kamu, dia banyak berjuangnya gitu, dan perjuangan ini bukan perjuangan yang abal-abal gitu. Semata-mata dia ingin menunjukkan rasa dan ketulusan hati dia untuk kamu. Dan di sini juga dialah yang mampu mengobati rasa traumatisme kamu di masa lalu, dimana memang kalau di sini yang kulihat ya, kamu itu sangat menyakitkan dan menyedihkan apa yang sudah kamu lalui di masa lalu. Masalahnya begitu berat gitu ya, bahkan kamu itu sempat frustasi gitu. Dan sepertinya kamu itu udah nggak mau lagi menoleh yang namanya urusan cinta di masa depan. Tetapi orang ini datang membawa banyak hadiah-hadiah terindah untuk kamu gitu. Dan kamu mampu, istilahnya hati kamu itu yakin gitu ya, bahwa ternyata nggak semua orang itu bersifat sama gitu. Terus di sini ada kartu Temperance, artinya kamu akan dihadapkan sama sebuah pertimbangan. Di mana pertimbangan tersebut yang aku lihat di sini ya, orang ini sepertinya pengen buru-buru cepet ngajak kamu merit. Tetapi di sini kamu itu masih berpikir dua kali, yakin gak sih aku nanti bisa bahagia sama dia gitu. Dan setelah kamu mengulur waktunya gitu, dia mengiyakan gitu atas apa yang istilahnya itu udah apa ya, udah
kamu berikan waktu untuk mengulurnya gitu. Jadi kayak dia itu bisa menerima gitu. Terus kemudian apa gitu? Akhirnya kamu menerima dia dan istilahnya kamu mau diajak merit sama dia. Terus di sini juga kamu energinya sangat merasa bahagia loh sebenarnya, walaupun kamu nggak terlalu menunjukkan gitu. Auranya sangat positif, dimana kebahagiaan itu yang aku lihat kebahagiaan yang hak gitu ya. Artinya itu kebahagiaan yang murni dari hati yang nggak pernah kamu rasain sebelumnya. Terus di sini ada kartu Page of Swords yang artinya kamu mencoba sebelum kamu melangkah lagi ke jenjang yang lebih serius, kamu mencoba sama dia itu, kamu pengen tahu sih gitu seberapa seriusnya dia sama kamu gitu ya. Seperti apa gitu ya, kamu pengen gitu ya dia tuh menunjukkan sisi perjuangan yang lebih dalam lagi gitu. Mungkin ya dia selama ini udah menunjukkan perjuangan itu, tetapi kamu melihat tuh masih dalam segi sisi permukaan aja gitu. Jadi di sini kamu nantinya gitu akan mengetes dia lagi, mungkin 1 kali atau 2 kali lagi. Yakin nggak sih bahwa kedepannya kamu bisa membagian aku? Dan di sini yang kulihat dia mampu menunjukkan hal tersebut ya. Karena orang ini tuh sejatinya nggak mau ya, di sini yang kulihat nggak mau dianggap remeh hubungannya gitu ya. Jadi kayak semata-mata kedekatan antara kamu dan dia itu dia nggak mau berpikir bahwa kedekatan kamu itu cuma dibuat main-main aja. Dia pengennya serius gitu, seriously pengen hidup bareng kamu ke depannya gitu. Dan di sini yang kulihat gitu ya, benar-benar kamu itu pada saat nanti itu benar-benar suatu keputusan yang amat sulit sih. Ada juga seseorang datang dari masa lalu itu sepertinya itu datang membawa apa ya, seolah-olah dia itu datang memberi kepastian. Dan si orang baru ini yang kulihat dia itu merasa jengkel, merasa kesel juga gitu. Kenapa sih kamu harus istilahnya ada orang di masa lalu yang datang di saat kita merasa bahagia gitu. Tetapi kamu termasuk orang yang positif ya, dimana yang kamu pikirkan itu kebahagiaan di masa depan, bukan di masa sekarang gitu. Kamu akan mempertahankan hubungan kamu dengan orang baru ini daripada harus balikan sama masa lalu kamu. Karena kamu beranggapan berpikir gitu ya, bahwa masa lalu ya udah cukup aja gitu masa lalu. Jadi apapun yang udah terjadi gitu ya udah biarkan terjadi. Kalau misalnya kamu untuk kembali sepertinya enggak gitu. Jadi kamu lebih memilih dengan orang baru ini daripada mantan kamu. Dan tahu nggak apa yang dilakukan mantan kamu? Mantan kamu merasa marah dan kecewa gitu. Dia pengen bersikukuh pada saat awalnya, pengen bersikukuh, pengen berharap ya kamu itu bisa kembali sama dia. Tetapi karena cinta kamu begitu kuat sama orang baru ini, ya maka apapun rintangannya yang dihadapi kamu bisa melewatinya gitu. Kamu lebih bisa bertahan sama orang lama itu daripada orang baru ini gitu. Karena kamu melihat gitu ya, si orang baru ini udah banyak berkorban untuk kamu. Jadi kamu istilahnya tuh udah nyaman sama dia, dia juga udah banyak berkorban sama kamu gitu. Dan tentunya di sini cinta yang dia tunjukkan itu benar murni dari hati, tanpa istilahnya tanpa pernah menyakiti kamu gitu. Dan tentunya kamu pasti akan memilih orang yang baru ini daripada kamu harus balikan sama masa lalu kamu di situ. Di mana yang kulihat ya, masa lalu kamu itu lebih banyak membualnya, lebih banyak janji-janji palsunya. Itu yang membuat kamu sebenarnya juga merasa kecewa dan frustasi pada saat itu. Dan sebenarnya di sini kamu nggak banyak berharap sih dipertemukan sama masa lalu kamu gitu, dimana ya udah gitu kamu menganggap masa lalu yang terjadi ya udah biarkan aja terjadi gitu. Kamu berharapnya ya sama orang baru ini sebenarnya gitu, bukan dari orang di masa lalu. Terus juga yang kulihat nantinya di masa depan kamu akan hidup bahagia dengan orang ini, dimana kebahagiaan tersebut bukan cuma rasa cinta doang, tapi ya keberhasilan dari segi hubungan yang romantis, terus dari segi keuangan juga yang bagus gitu. Karena yang kulihat ya kamu juga pekerja keras, dia juga pekerja keras, yang artinya itu kamu nanti akan membuat suatu usaha sendiri ketika kamu udah menikah, karena kamu orangnya mandiri ya, yang artinya itu kamu nggak mau selalu bergantung pada suami gitu. Jadi kamu akan meminta izin sama dia, meminta izin, boleh nggak sih kalau misalnya aku udah menikah sama kamu kelak, aku bikin suatu usaha yang benar-benar pengen ngebantu kamu nih gitu ya. Dan dia mengiyakan gitu. Alhasil apa? Uang kamu dan uang kamu dan uang dia gitu ya, kamu satukan gitu ya. Kamu satukan, benar-benar kamu manfaatkan secara baik dan benar. Itu yang kulihat
itu akan mendatangkan suatu keberuntungan yang benar-benar yang asli ya. Jadi bukan keberuntungan yang cuma sekedar ala-ala aja gitu. Terus di sini juga kamu itu seperti Mbak Ratu nantinya. Jadi benar-benar mungkin kamu akan cari pegawai, kamu akan duduk gitu ya. Tapi ya karena kamu orangnya sih tipe orang yang pekerja keras ya. Jadi kamu itu walaupun istilahnya kelaknya nanti ya banyak duit, kamu nggak mau santai-santai gitu. Jadi kamu juga bantu-bantu juga gitu. Sembari kamu punya pegawai, kamu juga bekerja juga gitu di sini. Terus di sini yang kulihat mungkin orang ini tuh adalah akhir dari kesedihan kesedihan dan kepedihan yang kamu alami selama ini gitu. Dan orang ini mampu menunjukkan sisi positif dia dan niatan tulus dia terhadap kamu. Dimana di sini juga kamu itu merasa sangat senang dan bersyukur gitu bisa dipertemukan dengan orang ini. Dan dimana di sini juga yang kulihat ya. Yang kulihat kamu akan sukses kalau misalnya kamu beneran nikah sama orang ini gitu. Tapi kalau misalnya kamu dengan pilihan lain, kita yang nggak tahu gitu. Terus juga di sini sih banyak juga gitu ya. Istilahnya itu hal yang positif yang kamu lalui dengan orang baru ini. Misalnya banyak memberi terhadap orang yang membutuhkan gitu. Terus juga istilahnya banyak ke hal yang lebih positif lah daripada sama mantan kamu dulu yang kulihat. Terus juga yang coba kita lihat lagi. Wah, kamu juga akan lebih baik iman kamu daripada kamu saat ini. Dimana di sini yang kulihat kedekatan kamu dengan Tuhan itu sangat kuat ya ketika kamu udah menikah dengan dia di sini. Terus juga yang kulihat ya yang harus kamu lakukan untuk saat ini gitu. Kamu harus sabar aja menanti seseorang itu yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang udah aku sebutkan tadi gitu. Apabila kamu sudah mampu mampu mendapatkan gitu ya. Udah gitu ya. Kamu tinggal enaknya aja ke depannya gitu. Terus dan di sini juga jangan lupa kamu berdoa gitu ya. Yang kulihat ya untuk saat ini ibadah kamu sih banyak bolongnya gitu. Tapi ya sebisa mungkin kamu setidaknya masih memiliki itikat baik gitu. Itikat baik untuk berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kulihat sih seperti itu. Dan coba kita shuffle lagi kartunya satu kali lagi ya. Oke, ya. Nanti juga kamu sepertinya itu yang kulihat ya. Kamu merasa juga sih berada di titik jenuh ya saat kamu memulai usaha dengan dia, dimana mungkin kamu akan membutuhkan suatu asisten gitu ke depannya. Asisten tersebut apa? Yang untuk menghandle pekerjaan kamu gitu. Kamu pengennya itu ya pengen romantis-romantis aja kelak gitu ya sama dia, karena kamu udah merasa capek dan udah merasa bosen juga gitu. Jadi benar-benar kamu akan mencari seseorang yang benar-benar bisa dipercaya, yang untuk menghandle sesuatu pekerjaan kamu di masa yang akan datang. Sepertinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk teman-teman yang memilih kartu nomor selanjutnya, yaitu nomor terakhir. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk yang kartu nomor 3 ya. Di sini kejutan atau kabar bahagia untukmu di akhir bulan ini. Seperti apakah gitu ya? Ya kalau di sini yang dilihat sepertinya saat ini kamu sedang mengalami penantian yang panjang. Kapan sih aku dipertemukan dengan jodoh aku? Kapan sih aku dipertemukan sama seorang kekasih yang menerima aku apa adanya? Dan sepertinya di sini kamu menunggu akan datangnya hal-hal tersebut. Dan kamu sebenarnya lebih banyak sabarnya ya untuk saat ini. Jadi kayak lebih apapun yang terjadi lebih kamu serahkan aja sama Tuhan. Dan di sini sebenarnya kamu itu orangnya tulus kalau mencintai. Kamu juga tipe orang yang bukan setengah-setengah. Artinya kalau misalnya kamu menjalin suatu hubungan itu kamu lakukan berdasarkan dari hati. Jadi bukan keinginan. Keinginan itu maksudnya tujuan untuk istilahnya pengen ada maunya atau pengen apa. Tidak, ini yang kulihat energi memang ketulusan dari hati itu. Dan ya mungkin orang ini itu akan datang, orang baru ini, aku bilang orang baru ya, jadi bukan mantan kamu lagi, tetapi orang yang benar-benar baru datang hadir di dalam kehidupan kamu, dimana orang ini tuh datang itu ya, mungkin kamu akan bisa jadi ya orang itu teman sosial media kamu, teman online, atau mungkin orang yang benar-benar pernah kamu kenal dulu di dunia online tetapi tidak pernah istilahnya kamu itu ketemu gitu. Terus kemudian saat ini kamu itu akan dipertemukan dengan dia, di mana pertemuan tersebut pertemuan pertama kamu dengan si orang ini gitu.
Dan tempatnya itu, ini energinya bagus ya. Jadi bisa jadi tempat yang benar-benar sejuk, tempat yang benar-benar nyaman untuk diajak ngobrol, tempat yang benar-benar, tempat favorit kamu, intinya seperti itu. Dan di sini yang kulihat gitu ya, orang ini datang gitu ya, membawa ketulusan ketulusan dari hati dia, benar-benar dari hati yang dalam gitu ya. Ya dia pengen, istilahnya itu kamu jadi kekasihnya. Tapi di sini yang kulihat, kamu berpikir 2 kali gitu. Berpikir 2 kalinya jangan-jangan nih orang datang cuma modus doang, jangan-jangan nih orang datang cuma PHP. Itu berdasarkan dari argumen kamu ya, yang belum tentu, dia seperti itu. Dan di sini kamu sepertinya sama dia itu waktu awal-awal tuh ngerasa cuek banget gitu. Kamu sepertinya udah nggak percaya lagi sama cinta gitu. Kamu berharap gitu ya yang kulihat, kalau misalnya kamu yang terbaik gitu, ya udah tunjukkan aja gitu, seperti apa kamu mencintai aku gitu. Jangan cuma ngomong doang gitu, soalnya kamu selama ini udah bosen yang namanya omongan gitu ya. Kamu ingin fakta dan bukti nyata gitu, seperti apa dia menunjukkan kesungguhan dia terhadap kamu. Terus di sini untuk karakter orangnya sih, orangnya lemah lembut, orangnya penyabar, orangnya pekerja keras. Tetapi di sini orangnya yang kulihat itu memiliki sisi sensitif, jauh lebih sensitif daripada kamu. Jadi kalau bisa kamu kalau misalnya berkata ataupun lakukan suatu tindakan harus berhati-hati juga gitu. Karena orang itu orang yang peka gitu. Apalagi kalau misalnya kamu berbohong gitu. Orang ini pasti akan lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah kamu membohongi dia, jangan pernah mengkhianati cinta dan ketulusan dia gitu. Karena orang ini paling benci yang namanya suatu pengkhianatan atau istilahnya itu dibohongi. Dia itu paling nggak suka. Dimana ya memang, antara kamu dan dia itu ada banyak kecocokan gitu. Dimana kecocokan tersebut yang aku lihat, ya kamu sama-sama memiliki pengalaman yang buruk di dalam dunia percintaan, dimana kamu lebih banyak dikhianati dan dibohongi pasanganmu sama seperti dia gitu. Dan akhirnya kamu dan dia itu memiliki harapan yang sama gitu, dimana harapan yang sama tersebut kalian berdua pengen kedepannya itu hubungan yang benar-benar serius gitu. Yakin gak sih kita bisa? Terus dia berkata gitu, ayo kita tunjukkan secara bareng-bareng gitu, kita wujudkan sama-sama, jangan cuma omongan aja gitu. Akhirnya kamu dan dia sepertinya bisa mewujudkan. Terus juga yang kulihat ya di sini kartunya, orang ini tuh benar-benar penyabar banget gitu. Tetapi kalau misalnya orang ini udah marah gitu ya, udah sepertinya kamu melakukan suatu kesalahan yang udah benar-benar tidak bisa dimaafkan, ya orang ini akan langsung meninggalkan kamu, karakternya seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat hidup itu pilihan gitu, dimana pilihan tersebut tangan kamu sendiri yang bisa menentukan. Dan di sini bukan cuma orang itu aja loh yang akan datang, itu akan datang juga orang baru yang akan hadir di dalam kehidupan kamu mungkin ya di akhir bulan ini. Kalau si orang yang kedua ini gitu, dia itu mendekati kamu secara istilahnya tuh, cara dia mendekati kamu itu dengan materi, bukan dari ketulusan hati. Kalau dari orang yang yang pertama tadi yang udah aku sebutkan, dia itu murni dari hati gitu. Kamu lebih baik pilih yang mana gitu. Lebih baik pilih orang yang nomor 1 gitu. Karena kalau masalah uang, materi itu akan datang dengan sendirinya. Kalau orang kayak karakter nomor 2 ini, itu nanti pada nantinya itu kamu akan isinya itu dibuat mentang-mentang gitu, mentang-mentang dia udah banyak bantu kamu, mentang-mentang dia itu udah banyak memberikan materi sama kamu. Jangan sampai kamu di kemudian hari itu diungkit-ungkit. Kalau tujuan orang yang nomor 1 itu yang aku lihat itu energinya sangat positif ya. Jadi benar-benar dia itu murni cari ketulusan hati bukan materi. Berdasarkan kenyamanan juga di sini nanti kamu lebih cenderung lebih nyaman dengan orang yang hadir duluan yang nomor 1 ini daripada orang yang nomor 2. Dan di sini yang mau lihat kamu nanti akan mempertimbangkan gitu ya. Mungkin kamu akan pertimbangan apa gitu. Ya kamu akan memilih gitu. Apakah kamu dengan jalan dengan si orang yang nomor 2 ini atau nomor 1. Tapi di sini yang kulihat keputusan terbesar kamu akan jatuh pada orang yang nomor 1 yang kulihat. Kenapa demikian? Kamu lebih memikirkan kebahagiaan di masa yang akan datang daripada materi gitu. Karena kamu juga berpikir gitu, percuma juga misalnya materi banyak tetapi hati kamu merasa tidak bahagia. Jadi benar-benar kamu yang cari yang bertanggung jawab juga sekaligus isinya bikin kamu nyaman gitu. Dan di sini orang ini tuh banyak datang membawa kejutan indah untukmu gitu. Jadi yang kulihat kalau misalnya dia
apakah dia langsung buru-buru minta merit gitu? Kalau di sini sih sepertinya dia tidak gitu, tapi dia itu pengen bener dulu, istilahnya bekerja keras dulu, istilahnya kumpul-kumpul duit dulu, dan istilahnya orangnya juga sepertinya yang kulihat ya, prospek kedepannya itu bagus, yang artinya ya dia benar-benar bertanggung jawab gitu untuk kamu dan anak kamu kelak gitu. Jadi bukan main-main, dia tidak ingin membuat kamu merasa menderita di kemudian hari setelah kamu menikah dengan dia, dimana ya hal itu memang udah dia pikirkan dari sekarang. Mungkin dia saat ini sedang mengumpulkan uang, sedang bekerja keras, dan semata-mata hal itu untuk kebaikan kamu, untuk diberikan sama kamu nantinya. Jadi seperti itu. Terus juga orangnya sih sebenarnya walaupun terlihat pendiam ya, tetapi orang ini tuh sangat menakutkan ketika orang ini tuh marah. Dan hal itu yang membuat kamu sebenarnya nggak pengen bikin dia marah lagi gitu. Karena kamu merasa takut, wah nih orang kok ternyata berbeda ya kalau misalnya udah marah gitu. Kok udah berbeda 360 derajat banget gitu. Dan di sini mungkin juga kamu akan dihadapkan sama suatu percecokan juga, pertengkaran di awal-awal ya, lebih banyak bertengkarnya mungkin karena ya karena kamu sih merasa gitu, mungkin ada aja perbedaan pendapat, atau mungkin ada apa ya, hal yang sekiranya itu mungkin dia tuh banyak jahilin kamu, itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa jengkel, tetapi juga cukup membuat kamu merasa kangen juga sama dia gitu. Tapi di sini yang aku lihat ya dari kartunya, pertengkaran kamu itu bukan pertengkaran yang hebat, tetapi pertengkaran yang memang benar-benar yang kayak dalam segi guyonan, yang benar-benar yang istilahnya tuh kamu gampang berantem, tetapi juga gampang juga baliknya gitu. Tapi kalau misalnya kamu gak ada berantemnya, kamu akan cari-cari masalah gitu. Pada nantinya biar kamu itu biar sama aja gitu kayak waktu awal-awal. Dan dia juga merasa seneng kalau kamu bisa seperti itu gitu. Tapi bukan pertengkaran yang hebat ya, pertengkaran yang cuma jail-jail aja gitu. Dan orangnya juga tipe orang yang suka membantu, dimana di sini nanti gitu ya, walaupun bukan membantu secara materi, mungkin bukan membantu secara, mungkin kalau dari segi materi juga nggak banyak-banyak amat, tapi dia di sini setidaknya dia itu memiliki itikat baik gitu ya untuk membantu dalam segala hal, baik maupun ekonomi, moral dan moral itu akan dia berikan terhadap kamu. Dan orangnya bukan tipe orang yang pelit ya, jadi bisa dibilang orang yang pengertian lah gitu, tahu situasi dan kondisi pasangannya. Dan di sini juga kamu nanti ya mungkin yang kulihat di sini, kamu juga tipe orang pencemburuan gitu ya. Kamu nanti akan merasa marah sih sebenarnya, marah yang benar-benar hebat sama dia, tetapi dia itu mampu menjelaskan gitu ya. Karena yang kulihat di sini akan ada orang dari masa lalu dia yang akan datang di dalam kehidupan kamu, bukan dari masa lalu kamu ya, tetapi lebih ke dari masa lalu dia gitu. Dimana kayak sebenarnya tujuan dia itu kita nggak tahu gitu. Yang jelas kayak gimana ya? Kayak dia tuh berharap lebih sama pasangan kamu kelak, tetapi orang ini udah nggak ada hati sama mantannya, dia lebih nyaman sama kamu. Ya dia setelah menjelaskan hal itu semua, kamu akan luluh dan kembali lagi sama dia gitu. Terus di sini juga harapan kamu ke depannya sama dia, kamu itu pengen gitu ya, kalau misalnya bener-bener bisa merit sama dia gitu, kamu berharap orang ini tuh kelak bisa menjadi orang pemimpin dalam rumah tangga kamu, dan orang yang bisa diandalkan, intinya diandalkan dalam segi apapun itu, bukan cuma cinta aja tetapi juga bertanggung jawab sama anaknya kelak, yang udah seperti itu. So di sini juga sebenarnya sama-sama cemburu sih kalau di sini yang kulihat. Kamu orangnya pencemburu, dia juga pencemburu gitu. Tapi kalau orang ini tuh pencemburunya itu nggak terlalu kelihatan, tetapi yang langsung marah-marah gak jelas aja gitu yang aku lihat. Dan itu kamu juga merasakan banget itu. Nih orang kalau udah kayak gini berarti artinya cemburu gitu. Artinya ada sesuatu yang harus aku kurangi atau aku rem gitu, biar dia nggak jadi kayak gini gitu. So di sini yang aku lihat sih kedepannya kamu dan dia itu positif kok. Jadi apapun keputusannya itu yang menentukan kamu ya. Jadi jangan sampai kamu salah pilih gitu ya. Kembali lagi gitu, jangan pernah mencari materi, tetapi mencarilah sebuah ketulusan hati, di mana ketulusan hati tersebut kedepannya itu akan mempengaruhi segalanya, baik dari mungkin materi, dari suasana hati kamu juga gitu. Kalau misalnya masalah rezeki gitu, itu akan datang sendirinya kalau misalnya kamu bisa berjalan harmonis dengan pasanganmu. Apabila kamu tidak berjalan harmonis, sekaya apapun pasangan kamu itu juga tidak akan berkah. Jadi seperti itu.
So, mudah-mudahan videonya bisa dipahami ya. Dan buat teman-teman semuanya yang mau personal reading, silahkan ya, semua keterangannya ada di bawah gitu ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, belum apa gitu, kalian bisa gabung sama personal reading aku. Semua cara-caranya ada di bawah video ini. Yang belum subscribe juga silahkan subscribe channel ini, karena setiap hari aku upload video ya. Biar kalian juga nggak ketinggalan. Biasanya kalau misalnya kalian nggak subscribe itu, kalian nggak akan mendapatkan notifikasi ketika aku upload. Tetapi kalau misalnya kalian subscribe gitu ya, itu pasti akan tepat waktu gitu. So, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan gambaran.